Di dalam kajian ilmu usul, para ulama membagi adat atau urf kebiasaan menjadi dua macam. Ada kebiasaan atau tradisi yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, disebut dengan al-urfus sahih. Ada juga yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, disebut dengan al-urful fasid atau kebiasaan yang rusak. Nah, di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, mereka punya falsafah hidup atau semboyan yang kita kenal dengan istilah adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah. Nah, dengan falsafah ini kita membanggakan diri di hadapan banyak orang bahwasanya kita yang bersuku Minang adalah orang-orang yang menjunjung tinggi agama, menjadikan agama sebagai landasan dari adat yang kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Namun kalau dilihat kenyataan, kita harus terus terang. Apa yang dikata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan. Banyak orang yang pandai menjual jargon atau falsafah itu tetapi tidak berusaha untuk memperjuangkannya. Karena mungkin dia menyangka ketika adat sudah bersandi syarat, maka seluruh adat Minangkabau itu sudah sesuai dengan syariat. Maka tidak perlu dikritisi lagi, tidak perlu diluruskan lagi, tidak perlu dirubah lagi. Jalankan sajalah, karena adat kita sesuai dengan syariat, syariat yang bersandarkan kepada kitabullah. Nah, padahal jelas-jelas banyak bukti yang mengatakan ada adat-adat kita ini yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan kitab Allah dan hadis Nabi SAW. Maka jangan salah paham bahwasanya adat bersandi syara itu bukan untuk melegalkan adat yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Nah, itu justru semacam cara untuk memilah dan memilih. Kalau dia sesuai dengan syariat, ambil. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, jangan sebut itu adat orang Minang lagi. Nah, seandainya itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kitabullah, masih dia sebut juga itu adat kita, itu munafik namanya. Munafik itu dalam api neraka yang paling dalam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, perlu kita mengenal agama kita sendiri, perdalam pemahaman kita terhadap agama Islam, sehingga kita bisa mengatakan nanti, nah, adat yang ini diterima karena agama menerimanya, yang ini tidak bisa diterima walaupun sudah berlangsung ratusan tahun turun-temurun dari mulut ke mulut, tapi jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan agama, maka jangan diadatkan lagi dan jangan diusahakan untuk melestarikannya lagi. Tidak akan hilang identitas kita. Ya, kita sebagai muslim itu lebih tinggi daripada jadi orang Minang. Islam itulah yang mengangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan suku kita. Nah, kalau bahasa Buya Hamka, berapalah peradaban orang Minang dibanding peradaban Yunani dan Romawi? Coba lihat Romawi dan Yunani di masa lampau, mereka menguasai dunia, peradaban mereka yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang ada ketika itu. Nah, sekarang semuanya masuk ke dalam museum. Seperti itu pula lah kita. Dia ibarat batu-batu yang sudah berlumut, masuk museum untuk ditonton-tonton saja. Anda bisa dipakai lagi karena ada yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kalimat adat bersandi syarat itu dia pakai untuk menipu. Sudah jelas kerjanya syirik, tapi bersandi syarat juga katanya. Kalau adat bersandi syirik, oke, tapi kalau adat bersandi syarat itu tidak bisa diterima. Kenapa? Kerjanya jelas-jelas masuk kategori syirik, masuk kategori sihir. Nah, kalau dia sudah berpendapat adat ini bersandi syarat, maka dicari-carikanlah dalil. Tukang carian dalil kan sambuah dia waktu. Nah, bampok saya ada dalilnya. Atu kisah Nabi Yunus, atu dalil bampok antakan masa ini. Orang mencabut undian supaya dicampakkan kalawi, atu jadi mengundi. Itulah dalil berjudi. Lalu jawab ada lo dalilnya. Ashabul Kahfi bahkan masuk serugo tu hewan tersebut. Kemudian nanti kebal api, kebal benda tajam, ada lo dalilnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api. Maka dicarilah kurikulumnya, apa caranya supaya bisa model tu.
Nah itu orang nak kalau mandinya, lajalih kerajonnya sihir. Apa kecian Nabi Sulaiman tu nama jan bisa memerintah jin. Nabi Sulaiman memerintah jin karena itu mukjizat beliau. Awak memerintah jin, dia awak lah berzina jomai, baru dibalik dia setan, menolong awak dan lain sebagainya. Atau dicari tumbal, dibunuh orang, sehingga dia kekuatan yang di luar nalar manusia. Dia samakan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya dengan sihir yang dia lakukan. Ia namanya saja adat bersandi syarak. Dicari-carianlah di dalam syariat, ada tak asal usul cerita yang dia lakukan. Nah kalau disisir satu persatu, banyaklah adat kita ini yang tercampakkan. Dan dia tidak mau kalau adat ini tercampakkan, hilanglah identitas kita sebagai orang Minang. Ya kalau disuruh memilih, mau sebagai seorang muslim yang tidak mempersekutukan Allah, atau orang yang beradat tapi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau memang adat bersandi syarak di mulut, sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Dan itu bukan untuk melegalkan adat-adat yang ada unsur-unsur mistis, syirik dan lain sebagainya, hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Justru adat bersandi syarak supaya kita berjuang menyesuaikan adat tradisi ya di negeri kita ini supaya berselaraskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, di samping kita menjalankan syariat Allah, kita juga menjalankan adat kebiasaan kita di dalam negeri. Nah, mari kita lihat ada adat-adat yang bertentangan dengan syariat dan tidak dikeragui lagi pertentangannya. Nah, kebiasaan memasang tumbal, dan itu dari pihak nampal yang tinggi sampai pihak nampal yang bawah, itu paham. Dan mereka mengatakan itu adalah kebiasaan sudah dari nenek moyang dahulu seperti itu. Padahal tumbal menumbal itu bahagian dari kategori sihir. Bahkan kalau tumbalnya semakin canggih, maka sihirnya pun semakin hebat. Kalau tumbalnya manusia, mungkin anda pedenya luar biasa. Kalau tumbalnya semakin langka, orang berkaki 4 misalnya, itu semakin hebat pula bantuan setan yang dia dapatkan. Nah, tapi baginya dia katakan ini adalah kebudayaan, ini adalah kebiasaan dalam rangka meminta keselamatan kepada Allah. Maka ditanamlah kapal kabau sebelum ditagak tunggak tuo. Anda pernah dalam agama ajaran seperti itu? Kalau kamu bangun selah, mengapa tumbal pulau? Nah, tapi yang melakukan adalah orang yang paling paham adat tradisi. Dan mereka mengatakan itu adalah adat yang harus dilestarikan. Ranca adat nama dia tu habislah supaya jangan sasih anak keturunan awak. Tapi katanya adat bersandi syarak. Kalau ini namanya adat bersandi syirik. Nah, dalam level yang lebih kecil, awak ambil kadai, awak ambil rumah, dimintalah di tukang tu sesajen, nak digantung jatuh itu. Kalau nak digantungnya, beku tukang tajangkang, tukang jatuh atau cucuk paku dan lain sebagainya. Nak salamai, nak sampai hajat awak membangun. Kalau nak dia sesajen dan macam-macam tu. Dan itu kalau terjadi kecil orang, ya model tu. Lah biasa tu nyo, anak biasa kalau nan adat kebiasaan. Tak heran orang karena memang lah jamak diketahui oleh orang. Baik nanti ya kalangan atas maupun menengah maupun yang ke bawah. Baik dari yang berilmu, dari yang profesor sampai yang datang SD, hanya paham tu. Berdalilkan kita kan tak menyembah selain Allah, kita tetap memintanya kepada Allah supaya nanti diselamatkan kita dalam hajat ini. Allah kabulkan dan Allah perkenankan tujuan kita membangun rumah sampai selesai. Lupanya Allah tak pernah meminta cara model tu. Anda pernah Allah turunkan dalil dan Nabi tak pernah menjelaskan mintalah keselamatan kepada Allah dengan amalan seperti itu. Tidak ada. Tapi kebaalai itulah jadi kebiasaan tradisi. Itu kan oknum ustaz nan mengerajuannya lebih banyak dari yang tak mengerajuan. Justru yang nak mengerajuannya nan jadi oknum akan tak balik itu. Nah, jadi kalau iyo jo kaba keluar adat bersandi syarak bersandi kitab Allah, malu wak kalau dipareso orang ke negara wak. Tapi kecenya adat bersandi syarak dalam bisnis tak lapih dari dukun ke dukun, syirik ke syirik. Dalam baralik pun entah dari mana dapat dinyo ajaran dan model itu. Kalau nak dipasang sesajen, tak masak nasi,
ndak masak ndak masak samba, habis ko pingsan marapulai, ada lain sebagainya. Apa tu? Ikut ajaran orang tua. Orang tua apa sih ya? Orang tua buku namanya. Ada peknya dari mana? Orang tuanya pula. Orang tua dari mana? Entah dari siapa. Nah, boleh ketika kematian ada kebiasaan dia ingin juga disabui adat bersandi syarak, diisilah acaranya dengan acara syariat. Nyobalah mengaji itu disuruh agama. Nyobalah bertahlil, membaca la ilaha illallah itu zikir yang paling utama. Nyobalah bersalawat, sekali salawat ke Nabi dibalik di Nabi 10 kali. Nyobalah bersedekah, mengundang orang kemudian dijamu dengan makanan, akan gadang pahalanya di awak memuliakan tamu. Nasado amalan itu adalah amalan yang mendekatkan diri ke Allah. Tapi kerajaan amalan yang disuruh di agama itu dalam rangka memperingati kematian. Akan tak bisa lagi kalau serupa itu. Di kerajaannya nan hak untuk merayakan nan batin. Mencampur nan hak dengan batin tidak boleh. Mengarajuan hasil pencampuran tidak boleh. Nah kini dia inyo basikarih ingin juga melaksanakan, dicari-carianlah dalilnya. Pasobok. Tapi dalilnya ya sahih, tapi tampaknya tidak disinan. Awak sering meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Sahih si sahih, tapi penempatannya tidak sesuai. Jangan hanya tahu dalil Al-Quran dan hadis saja, tapi tolong penempatannya juga sesuai dengan aturan ilmu yang telah diturunkan oleh ulama kepada kita secara mutawatir. Nah kemudian di luar awak bercerita, kami ikut Islam, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Harusnya dia malu, karena di sekeliling dia saja tidak terbukti apa yang dia katakan. Masih banyak di kalangan kita yang membebankan kepada wanita yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Islam itu membebankan kepada bapa yang wajib mencari nafkah, yang menyiapkan makan, minum, tempat tinggal bagi istrinya, mencukupkan kebutuhan pokok istrinya. Pokoknya istri itu anggota awak kepalanya, iyo, tapi awak namanya diukan kebutuhannya saudanya. Makanya laki-laki dalam Islam dapat jatah warisan lebih banyak. Kalau ada yang meninggal, ahli warisnya, apaknya cik, emaknya cik, amakku apa ada kali lipat jatah maknya. Karena nanti apakku kahbiju untuk menafkahi maknya. Anak makku dapat jatah warisan dari yang meninggal, bisanya simpan tak keluar-keluar bisa. Tapi dawak basiasati bagiah kepada itu baban lebih barik yang Allah nak magih. Bara banyaknya padusi nang ke sawah, bara banyaknya di pasar padusi nang menggalih suami di mak, lai di rumah, suami mak atuah sedang duduk menuang dan lain sebagainya. Bahkan tak suami nang mangkek karuang, iya nak namuah. Kalau awak nak namuah, aju awak ke makan. Makanya basadiukan rangkiang rumah gadang, babuan jatah khusus pusako tinggi untuk padusi, adiknya menyangko baban untuk padusi lebih baik. Dalam Islam tak ada magiah sabarik itu dah. Inyo surang nama membuat model tu, adatnya nama membuat model tu. Kenapa pula agama yang harus disesuaikan jo adat awak tu? Nah laki-laki yang model tu tak lo malu-malu dah. Kalau seandainya terjadi perceraian, anak adu ampek susun paku ketek-ketek padusi sedenya tu. Masuklah ke rumah gadang. Anak laki-laki bawa kain sarung, bawa badan, bawa baju nama laki di badan tu, pailah keluar, pailah merantau. Tu ceritanya layar terkembang jalibana. Dalam Islam kok baca rena pak jamaah anak tu kewajiban apaknya menafkahi. Jangan dikecek baca rai putih kewajiban menafkahi. Nana awak yo hubungan jo ibunya ndak ada lagi, ndak suami isteri lagi. Ala jadi orang ndak ada hubungan apa-apa, tapi jo anak tu tetap ada hubungan. Itu anak awak ndak bacarai pula hubungan awak jo anak dah. Tapi gini, ndak ada kewajiban itu kepada laki-laki di dalam kebiasaan kita. Padahal agama menetapkan dia tetap menafkahi anaknya dan itu adalah kewajiban, tidak bisa diganggu-gugat, dikuatkan oleh undang-undang positif sampai kuliah wajib apaknya menafkahi. Ada apaknya, laporan ke hakim, apa dipanggil, dipasu bagi lanjut ke anaknya. Makanya sampai baralek ada pengaruhnya. Disuruhlah padusi itu kerajaan yang barik-barik menjujung suntiang sampai kilo 3 kilo. Anak laki-laki pakai saluk sambil menggeliang sebisa saluk ringan bana. Harusnya laki-laki dan diajar jadi kepala rumah tangga tu barik, suruhnya menjujung agak 10 kilo. Ndak tarasurinya keluarga tu barik.
Aku dek ringan hanya cari yang kedua. Aku dapat yang ketiga bagai. Aku dapat yang keempat. Harusnya kalau yang pertama 10 kilo saluaknya. Yang kedua 40 kilo. Anak pecah kepalanya tu. Tapi kenapa adat buat mengatakan serupa itu sementara agama nak mengatakan seperti itu? Apakah itu penghormatan kepada perempuan? Membebani dia beban yang Allah tidak berikan. Padahal secara fisik dia lebih lemah dari laki-laki. Kenapa kerajo yang membutuhkan tenaga fisik disuruh ke perusi? Nah, itukah adat yang akan dilestarikan? Yang adat berseni syarak berseni kitabullah. Akan pendutuk nama, munafik nama itu. Adoleh dalam masalah nama. Kalau nama itu dalam agama yang berhak apa nama dia? Makanya apa nak disuruh makikahkan? Ingin nak lo ingin masuk namanya. Bantu anakku kalau nak masuk namanya, anda bantu anaknya. Apa kurang kasih sayangnya? Apa dalam kamu lah matur model tu? Apa nama dia nama? Ingin nak disuruh makikahkan. Tapi kalau masalah berbakti nanti ke ibunya lebih utama. 3 kali ibumu, baru bapakmu. Aku nak satu lo. Nama bapak sebulan, nama mak fulana. Lagi nama anak punah. Ya, apa fulan, amak fulana. Adik gabuang. Atau tanda sia tu. Engkau anak kami berdua. Nah, bisa terjadi macam tu bisa. Kerana agama sendiri tak apa. Agama sempurna, matur segala sesuatunya sampai hal-hal terkecil. Kalau yo buktikanlah, campakkan adat yang tak sesuai dengan agama, tukar jonan sesuai dengan agama. Walaupun mungkin baru kerajokan, tapi kecianlah ikut adat kami kerana adat bersandi syarak. Tapi kalau jale-jale bertentangan dengan agama, tak ada subhat sama sekali, betul-betul bertentangan, atau pendapat yang lebih kuat memang bertentangan, hentikanlah walaupun sudah ribuan tahun dilakukan. Katakan ini bukan kebiasaan kami. Nah, kalau tidak, mulut yang mengatakan adat bersandi syarak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pendusta atau kamu jujur? Kalau kamu pendusta, buktikanlah dalam kehidupan kita jauhi adat-adat yang tidak sesuai dengan agama. Kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu agama. Nah, bagi orang yang memang berkepentingan di dalam masalah itu, tolong jelaskan kenapa adat ini bisa diberlakukan dalam negeri kita. Kenapa seperti itu kebiasaan orang kita? Jelaskan jugalah, jangan disembunyikan. Nah, sehingga kita betul-betul hidup itu jelas. Yang kita pakai memang yang sesuai dengan aturan agama saja. Kalau betul-betul falsafah kita itu adalah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Kalau sering-sering diucapkan yang seperti ini, dan sering pula kita melihat pelanggaran dalam kehidupan, akhirnya muak, anda percaya ke syariat lain. Nah, keluarlah nanti respon yang berlebihan. Karena ketidakjujuran, ya, tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur dalam berkata, kemudian sesuai dengan apa yang kita katakan, itulah yang terjadi. Kalau memang adat bersandi syarak, maka pilah dan pilihlah. Mana yang tidak sesuai dengan syariat, campakkan. Mana yang sesuai dengan syariat, ambil. Yang sesuai dengan syariat namanya urfus sahih, adat yang sahih. Kemudian yang tidak sesuai namanya ya kebiasaan yang rusak atau al-urful fasid. Kebiasaan yang sahih, yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa dijadikan dalil hukum. Makanya al-urfu muhakkamah, kebiasaan itu bisa dihukumkan, dijadikan dalil untuk melakukan sesuatu. Begitu Islam meletakkan kebiasaan. Dia tidak menolak secara mentah-mentah, tetapi Islam meluruskan kalau dia bengkok, Islam mencampakkan kalau dia menyesatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meletakkan agama di atas segalanya, karena agama ini dari Allah Subhanahu wa taala yang mutlak kebenarannya. Adapun adat istiadat kebiasaan itu adalah hasil produk manusia. Maka pakailah hasil produk yang berdasarkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu Allah bukakan pintu rahmat, Allah limpahkan karunia yang berlimpah kepada kita sebagaimana Allah limpahkan kepada generasi awal, generasi terbaik salafus saleh.